Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita rekan-rekan guru. Izinkanlah saya menyampaikan pengimbasan BIMTEK dan pelatihan pendidikan inklusif dalam guru belajar Indonesia. Perkenalkan, nama saya Depson Butar-Butar, guru SMK Negeri 1 Setinjo, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Tugas ini merupakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Nah, jadi kita lanjut kepada materi, yaitu Deklarasi Bandung Indonesia menuju Pendidikan Inklusif tahun 2004. Jadi deklarasi ini diterbitkan tahun 2004 yang merupakan memberikan pertanyaan. Yang pertama, sudah sampai di manakah gerakan kemajuan pendidikan inklusif ini? Kemudian yang kedua, apakah faktor-faktor pendukung dan penghambatnya? Kemudian yang ketiga, yaitu apa diperlukan strategi khusus untuk anak-anak dengan kecacatan? Nah, jadi saudara-saudara rekan guru, kita akan lanjut, yaitu apa itu pendidikan inklusif, ya. Nah, jadi pendidikan inklusif itu kita lihat, yaitu semua anak tanpa kecuali berhak atas pendidikan yang berkualitas. Jadi semua digabung di sini, yang reguler ataupun anak yang berkebutuhan khusus digabung dalam satu sekolah, maka itulah dikatakan pendidikan inklusif. Nah, kemudian selanjutnya, apakah yang merupakan hambatan sehingga pendidikan inklusif ini belum dilaksanakan dengan baik? Yaitu alasannya sering terhambat karena alasan sistematik, yaitu kurang dana, kurang mampu, belum prioritas pembangunan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kenapa sistematik ini diberi alasan? Maka alasannya adalah sistem yang harus disesuaikan dengan anak, tapi bukan anak yang menyesuaikan diri dengan sistem. Itulah dulu jawaban sementara kenapa terhambat karena alasan sistematik. Maka usulan saya, maka sistemlah yang harus disesuaikan dengan anak, tapi bukan anak yang menyesuaikan diri dengan sistem. Kira-kira kemudian selanjutnya, ya, bagaimanakah peraturan standar tentang kebersamaan kesempatan bagi orang dengan kecacatan? Ini diterbitkan tahun 1993, yaitu menekankan bahwa negara harus bertanggung jawab atas pendidikan anak dengan kecacatan atau hambatan apapun itu. Maka pemerintah harus, yang pertama, mempunyai kebijakan yang jelas. Yang kedua, mempunyai kurikulum yang fleksibel. Yang ketiga, memberikan materi yang berkualitas. Serta yang keempat, negara harus menyelenggarakan pelatihan guru dan memberikan bantuan yang berkelanjutan. Kemudian selanjutnya, yaitu apa konsep keberagaman peserta didik? Yaitu keberagaman peserta didik di kelas inklusif memiliki karakteristik tersendiri, baik pada peserta didik reguler maupun pada peserta didik berkebutuhan khusus yang disebut PDBK. Keberadaan PDBK dipayungi Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dengan demikian, peserta didik dalam kelas, walaupun berbeda keyakinan, fisik, gender, latar belakang keluarga, harapan, kemampuan, kelebihan, peserta didik memiliki hak untuk belajar. Jadi selanjutnya, yang perlu diperhatikan oleh guru di sini, ada 4 indikator kualitas hidup bagi setiap peserta didik, yakni sebagai berikut. Yang pertama, lihat ya, yang pertama
to live. Nah ini, apa itu to live? Setiap peserta didik di sekolah inklusif memiliki hak untuk hidup mengembangkan potensi dirinya tanpa harus terhalangi atau dibatasi oleh kondisi hambatan yang dimilikinya. Peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif tidak boleh dibiarkan hanya sebagai pelengkap kuota kelas inklusif, tetapi keberadaan peserta didik di kelas inklusif harus menjadi tantangan bagi guru untuk berkreatif dalam mengembangkan layanan pembelajaran akomodatif. Nah, kemudian yang kedua, to love, yaitu setiap peserta didik di sekolah inklusif harus merasa terlindungi, mengikuti kegiatan pembelajaran dan aktivitas sekolah lainnya secara ramah, nyaman, dan tidak dibiarkan mendapat bully dari peserta didik lainnya. Bahkan, guru harus mengembangkan sikap saling menyayangi, mencintai sebagai sesama warga sekolah. Kemudian yang ketiga, yaitu to play. Apa itu to play? Setiap peserta didik di sekolah inklusif harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti aktivitas belajar secara aktif dan bermain di sekolah, seperti dalam diskusi kelompok, kegiatan ekstrakurikuler, dan perlombaan yang diadakan di sekolah. Peserta didik berkebutuhan khusus harus memperoleh hak yang sama untuk memperoleh kesempatan aktivitas permainan di kelas dan lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir, yaitu to walk. Setiap peserta didik di sekolah inklusif memperoleh hak yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam upaya mengembangkan potensi dirinya untuk nantinya menjadi individu yang mandiri dalam memasuki dunia kerja. Peserta didik berkebutuhan khusus tidak boleh dihadirkan di kelas hanya sebagai pelengkap penderita, akan tetapi harus diberikan layanan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan layanan pendidikannya. Nah, itulah dia 4 indikator tadi. Kemudian kita lanjut, kira-kira apakah karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus? Ada 4 ya, ada 4 bagian karakteristik. Yang pertama, anak berkebutuhan khusus dengan hambatan sensorik. Kemudian, yang kedua, anak dengan hambatan mental kognitif, dan yang ketiga, anak dengan hambatan fisik, dan yang terakhir yaitu anak dengan hambatan lainnya. Nah, apa contoh yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus dengan hambatan sensorik? Yaitu yang pertama, anak dengan hambatan penglihatan atau tunanetra. B. Anak dengan hambatan pendengaran tunarungu. Inilah contoh dari nomor 1. Kemudian contoh nomor 2 yang dimaksud dengan atau hambatan mental, yaitu anak dengan hambatan intelektual atau disebut tunagrahita. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu anak dengan hambatan anggota gerak yang disebut dengan tunadaksa. Dan yang terakhir, yaitu anak dengan hambatan lainnya. Yang pertama, anak dengan gangguan perilaku dan emosi, dan yang B, anak autis. Itulah karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Demikianlah video pengembasan saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi rekan-rekan guru di seluruh Indonesia. Dan pesan saya, jangan lupa di like dan dikomentari. Terima kasih dan salam sehat. Horas, horas, horas.